Siapa saja yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, disebutkan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan sebatang pohon kurma di surga yang disebutkan dalam Al-Quran zillan dhalilah, naungannya sangat luas. Kurma tapi naungannya sangat luas, yang kalau diterangi burung dari awal diciptakan sampai mati tidak akan sampai ke ujung. Saat ini kita bisa mengamalkan walaupun kita sedang mendengarkan pengajian. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya sudah ditanamkan 2 pohon. Bahkan tidak menunggu selesai pengajian baru bisa beramal. Ada amalannya sederhana, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Ada 2 zikir yang ringan di lisan, yang berat di timbangan, yang dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Nah, itu apa? Tasbih, tahmid. Tasbih dan tahmid sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ketaatan atau amal soleh mencakup seluruh ketaatan pada Allah, baik besar maupun kecil, baik lahir dilaksanakan oleh anggota tubuh kita maupun batin. Jadi baik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian kita insyaallah, memang idealnya insyaallah selalu beramal ibadah. Kemudian kaidah yang kedua adalah fadilah amal adalah pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk amal soleh dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ngamal-ngamal sendiri. Amal ibadah kita kejar pahalanya, pahala itu harus disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Gitu. Jadi tidak bisa ngamal sendiri, tidak bisa asal percaya apa yang dikatakan orang, tidak bisa asal percaya ada di kitab ini, ada di kitab itu. Karena kitab yang isinya adalah rekaman-rekaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebutkan pahala-pahala amalan tertentu, padahal tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang jelas. Nah, jadi bagi sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai semangat kita tidak diiringi oleh ilmu. Jangan sampai semangat kita tidak diiringi oleh ilmu. Bisa nanti akhirnya apa? Bisa akhirnya nanti malah membenci orang yang ingin meluruskan. Dia benar-benar mencintai Rasulullah SAW, mencintai hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada ulama kita yang sudah profesor, beliau sudah wafat. Dulu pesantrenan, kemudian beliau keluar negeri, kemudian di sana mengambil spesialisasi hadis. Di sana baru tahu bahwasanya sebuah hadis kita terima bukan hanya sekedar tertulis di buku karya ulama ini, karya ulama itu, tetapi hadis bisa diterima dipisah dua bagiannya. Yang pertama adalah silsilah, perawinya, riwayatnya. Yang kedua adalah
isi dari hadis itu. Ternyata yang dia baca, yang dia pegang selama ini dari guru-gurunya di kampung itu semuanya atau banyakkan adalah hadis-hadis palsu. Kemudian ketika pulang menyampaikan hal itu ke masyarakatnya, beliau diusir. Diusir. Jadi masyarakatnya sangat bersemangat dalam beramal ibadah, ternyata semangatnya dibangun dari hadis-hadis Fadhailul A'mal. Kemudian mereka akhirnya membenci orang yang ingin meluruskan, diusir, orang itu diusir. Itu jawaban profesor dalam bidang hadis. Kemudian sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah fadhailul a'mal, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa menjadikan satu hadis saja untuk mengatakan dan menetapkan bahwasanya amalan yang paling utama adalah amalan iman. Sangat mungkin amalan yang paling utama untuk saya di waktu pagi ini, dalam keadaan ini, yang paling utama adalah pagi. Tapi tidak sepanjang waktu untuk semua orang, amalan itu yang paling utama. Itu. Sehingga apa Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya fiqhul aulawiyah. Ada yang namanya fiqhul aulawiyah. Fikih memprioritaskan amalan. Mana amalan yang paling prioritas? Kenapa harus ada yang diprioritaskan? Karena ternyata ada yang seperti bertentangan. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan yang diwahyukan, dan tidak mungkin wahyu yang bersumber dari Allah yang satu-satunya sumber itu bertentangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau sampaikan benar-benar wahyu. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan fikih. Kan nggak mungkin bertentangan. Loh, nyatanya bertentangan kok. Berarti belum paham. Butuh fikih, butuh pemahaman yang mendalam. Maka tidak cukup dengan hadis, dibutuhkan ulama yang bisa membahas atau yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut, sehingga apa? Bisa disimpulkan mana amalan yang paling utama. Gitu ya. Jadi bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sering kita pernah dengar kayaknya di masjid ini, tapi yang apa namanya bukan dari masjid ini, terdengar dari masjid ini soal dari tempat lain, sholawatan di sepertiga atau seperempat malam terakhir, sepertiga malam terakhir, sholawatan hari sekitar. Kira-kira yang paling utama sholawatan atau tilawah Al-Quran? Tentu adalah tilawah Al-Quran yang pertama. Kalau tilawah Al-Quran dibandingkan dengan sholat tahajud, mana yang utama? Sholat tahajud. Itu. Antara sholat tahajud dengan zikir banyak beristighfar, gitu ya. Mana yang utama? Dia menyampaikan dengan suku kan qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika malam itu sudah banyak tahajud, maka di ujung malam mendekati waktu sahur itu banyak beristighfar. Disebutkan Al-Quran. Jadi bukan sholawatan, apalagi sholawatannya kita sedang bisa sajian. Padahal semuanya yang disebutkan dalam musik gambus adalah Al-Quran. Dan itu sangat disayangkan di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Yang seperti malam terakhir Allah turun. Allah
Ulama berbeda pendapat apa makna Allah turun ke langit, ya. Menanyakan siapa di antara kalian yang beristighfar meminta ampun, aku akan berikan ampunan. Siapa yang memohon, aku kabulkan apa yang diminta. Benar-benar kesempatan untuk berdoa, untuk meminta ampunan, untuk meminta surga. Tapi di waktu yang sama malah sholawatan. Tidak ada yang mengkritik fadilah sholawat. Tetapi saat itu bukan amalan yang utama. Nah, itu bukan amalan yang utama. Maka disebutkan oleh para ulama, amal yang paling utama berubah sesuai dengan waktu, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan umat. Itu, dan kebutuhan umat. Para musbah sering menyebutkan, saya suka tahajud, saya suka orang suka tahajud, tapi jangan ada gerakan tahajud massal. Jangan ada gerakan tahajud jama'i. Karena apa? Karena ada orang yang ketika tahajud itu amal utamanya melayani orang tuanya. Dia saat itu paling utama adalah melayani orang tua. Dia karena ada gerakan tahajud merasa harus tahajud bersama. Gitu. Ada orang yang utamanya saat itu membantu orang lain, berjaga, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu dia harus meninggalkan itu semuanya karena ada gerakan tahajud bersama. Kemudian bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keempat yaitu yang mulai kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keutamaan suatu amal tidak hanya ditentukan oleh bentuk amalannya, tetapi juga oleh keikhlasan, mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, waktu, tempat, keadaan orang yang melakukannya, dan besar manfaat yang dihasilkan. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kita mewujudkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara fisik. Banyak berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Inna buyutal jannati tubna bidzikri fa idza amsaka adh-dhakiru 'anil dzikri amsakatil malaikatu 'anil bina. Sesungguhnya istana-istana surga dibangun dengan bahan baku zikir. Jika orang yang berzikir berhenti, maka malaikat berhenti membangun istana surga. Bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak-banyakan sekian ribu kali, sekian ratus ribu kali, ada yang sekian ratus ribu kali. Bukan berarti setelah banyak berarti dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada keikhlasan. Ya tidak langsung otomatis dapat keutamaannya kalau memang tidak ikhlas. Dan zikir adalah mengingat. Walaupun mengingat juga bisa disebutkan apa namanya, menyebutkan. Dan kalau itu menyebutkan dengan suara, tetapi awal maknanya adalah mengingat. Jangan sampai bisa kita berzikir, hati kita lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada suasana yang mendukung untuk berzikir. Tersuasanakan, gitu ya. Kemudian mutaba'ah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebentar lagi kita ada Maulid.
sangat besar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan sesuai dengan yang dituntutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita merayakan, ya, bukan memberikan tapi merayakan Maulid Nabi itu dengan cara-cara yang bahkan dimurkai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemaksiatan tidak boleh. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka cintailah aku. Mencintai Allah harus dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mencintaiku, maka ikutilah aku. Maka aku akan mencintai kalian. Kalau aku mencintai kalian, maka Allah juga yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah mencintai kalian, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dengan fattabi'uni, dengan ittiba', dengan mutaba'ah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Maulid adalah sarana untuk menyuburkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarana kepada kebaikan harus dilakukan dengan kebaikan. Jangan sampai tujuannya baik, caranya enggak baik. Maka selama caranya baik, untuk tujuan yang baik, itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah kemuliaan waktu. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pelaksanaan fadhailul a'mal itu juga ditentukan atau sangat terpengaruh kepada kapan dilakukan amalan tersebut. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana setiap waktu ada ibadahnya, setiap ibadah ada waktunya. Setiap waktu ada ibadahnya, setiap ibadah ada waktunya. Setiap waktu ada ibadah utamanya, setiap ibadah utama ada waktunya. Baik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, bedanya 27 derajat. Sehingga sederhananya, orang yang sholat sendirian dapat pahala 1, orang yang sholat berjamaah dapat pahala 27. Gitu. Jadi kita sholat berjamaah sama seperti kita sholat 27 kali sholat sendirian. Tapi utama ini bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi itu kaidahnya apa? Tidak hanya ditentukan dengan bentuknya, yang penting sholat jamaah, tidak hanya seperti itu, tetapi ditentukan juga oleh poin-poin tadi. Ada waktu, ada tempat. Ternyata ada ulama, walaupun tidak banyak ya, menyebutkan 27 derajat itu didapatkan untuk orang yang sholat jamaah di masjid, ulama tempat, di awal waktu jamaah pertama, di awal waktu jamaah pertama. Jadi tidak didapatkan oleh orang yang sholat jamaahnya di rumah,
di ruang kerjanya, atau sholat zuhur mendekati asar. Tidak seperti itu, tetapi didapatkan oleh orang yang sholat jamaahnya di masjid dalam jamaah pertama. Baik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan kita sekedar mengukur amal ibadah kita dari banyaknya kita beramal, tapi kita melupakan keikhlasan, melupakan kualitas amal kita. Jangan kita ketika mengamalkan sesuatu kita melupakan hak orang lain. Islam itu agama yang indah, agama yang solutif. Ajaran-ajaran itu indah, ya. Seperti orang, ya. Wallahu khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bentuk yang paling bagus. Maka kalau diamalkan dengan benar, itu akan menghasilkan bentuk hidup yang sangat bagus. Jadi bagi kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang itu beramal ibadah ingin mendapatkan surga, tetapi malah yang didapatkan adalah dosa. Karena ketika mengamalkan hal itu, dia mengabaikan hak orang lain, menghianati orang lain, tidak memenuhi hak orang lain. Itu. Jadi bermanfaatan di situ. Jadi bagi kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu bagus-bagus yang diberikan, ya, tidak semuanya orang yang ke masjid itu semuanya berpahala. Karena ada orang yang ke masjid untuk menghindari tanggung jawab di rumahnya, kabur dari istrinya, ingin jauh dari istrinya, dan di masjid saja. Itu nggak ada pahalanya, karena mematikan hak dari pasangannya. Ada yang seperti itu. Ada juga maaf ya, misalnya adalah istri gitu ya, sholat terus, tilawah terus, padahal suaminya ingin dilayani. Itu kata Rasulullah SAW, malaikat itu melaknat wanita yang diajak oleh suaminya hingga mati. Ya. Gak ada yang memprotes banyaknya tilawah di malam hari. Tidak ada yang memprotes banyaknya sholat tahajud di malam hari. Tapi apakah ketika melakukan hal itu ada hak orang lain yang dilanggar? Ada kewajiban yang lebih besar yang tidak dilakukan. Gus Bahar itu ya mengatakan apa? Ada ibadah, ada sarana mendapat pahala yang mudah, yang enak, kok malah nyari yang berat, yang sulit. Ada sering ngomong seperti itu, ya. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebermanfaatan bagi orang lain. Sehingga kaidah yang keempat tadi keutamaan suatu amal tidak hanya ditentukan oleh bentuk amalannya, tapi sangat dipengaruhi oleh keikhlasan, mutabaah, waktu, tempat, keadaan orang yang melakukannya, dan manfaat yang dihasilkan. Kalau kata saya terlupa, ya, orang yang bersedekah ketika dia kesulitan lebih utama daripada orang yang bersedekah ketika dia memiliki kelapangan. Ada sebuah perkataan Arab, ya, rubba dirhamin aula min alfi dirham, min alfi dirham.
Sudah lupakan itu. Sangat mungkin satu dirham lebih utama daripada 1000 dirham atau 1000 dinar saya lupa ya. Satu dirham receh ya lebih baik daripada 1000 dinar. Kenapa? Karena orang yang mensedekahkan 1 dirham, duitnya itu cuma 2 dirham. Berarti dia mensedekahkan setengah hartanya. Sementara orang yang mensedekahkan 1000 dinar, padahal dia punya 10.000 dinar, maka dia itu mensedekahkan 10% hartanya. Maka orang yang mensedekahkan 50% dari hartanya lebih utama daripada yang mensedekahkan 10% hartanya. Jadi keadaan orang yang melakukannya itu sangat menentukan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kaum Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim juga wala yajiduna fi qulubihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa yu'thiruna ala anfusihim. Kaum Ansar lebih memilih membantu kaum Muhajirin walaupun kaum Ansar juga dalam keadaan sangat membutuhkan. Itu kemuliaan kaum Ansar yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka juga ya disebutkan fisarroni waddarra. Jadi ya, wa yunfiquna fisarroni waddarra. Berinfak dalam keadaan lapang, berinfak dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit. Jadi bukan hanya lapang saja, ada keutamaan ketika berinfak dalam keadaan sulit. Kemudian yang kelima adalah kaidahnya adalah tauhid adalah amalan yang paling utama dan memiliki fadilah tertinggi. Tauhid, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, itu amalan yang paling utama, amalan yang menjadi dasar dari amalan-amalan yang lain. Sebanyak apapun amal kebaikan, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, amalannya itu sia-sia. Gitu. Oleh karena itu, hal yang harus dipastikan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu. Siapa saja yang perkataan akhirnya adalah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Artinya siapa saja yang mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan masuk surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Siapa saja yang mati dia tidak mensekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Jadi yang selama ini kita pahami, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi syai'an adalah ada makna lain, dan dengan bentuk apapun. Karena menyekutukan Allah bentuknya bermacam-macam. Tidak menyekutukan Allah dengan bentuk apapun. Disebutkan dakhala jannah. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid harus diutamakan, harus dipastikan sebelum amalan yang lain. Karena itu jadi pokok, itu jadi dasar. Sementara amalan itu adalah cabang dari pokok itu, atau bangunan dari atas dasar tauhid itu. Kalau dasarnya
rapuh. Dasarnya itu rusak, maka amalnya rapuh. Kalau pokoknya itu rapuh, maka cabang-cabangnya rapuh. Itu harus pastikan. Nah, bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengamalkan fadhailul a'mal, amal-amal yang utama, jangan lupakan tauhid. Misalnya apa bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu adalah fadhailul a'mal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, apa? Mintalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Bukan apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apakah ada tauhid dalam dirinya? Itu harus dipastikan. Di antaranya apa? Apakah dia sudah benar-benar bertawakal hanya kepada Allah atau tidak? Tawakal kepada Allah adalah bentuk tauhid. Bukan apa namanya? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang beriman itu tawakal. Atau juga ayat lain, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar bertakwa, maka tawakalnya hanya kepada Allah. Gitu. Kalau masih mengandalkan yang lain, masih apa namanya lebih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada usahanya, bergantung kepada apa hartanya, bergantung pada bantuan orang lain, maka doanya tadi ya tidak ada keutamaannya, karena tidak didasarkan pada tauhid. Kemudian apa namanya, banyak beramal ibadah, tetapi hatinya lebih mencintai selain Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Mencintai mereka seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ibadah itu adalah at-ta'alluq. Ada ketergantungan hati kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita banyak ibadah fisik kita, tetapi hati kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau hati kita mencintai selain Allah seperti kita mencintai Allah, maka ya ibadah itu tidak utama, karena tauhid itu dasarnya. Sementara yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah itu disebutkan mayyattakhidhu min dunillahi andada, memiliki tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tauhid itu yang paling utama. Kemudian jangan sampai kita itu banyak ibadah tapi untuk dipuji sesama kita, untuk dihormati. Berarti tujuan ibadahnya itu bukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ibadah itu mudah sebenarnya, mendapatkan ridho Allah itu mudah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Mereka itu mudah hanya beribadah kepada Allah, tapi apa? Mukhlishina lahu-d-din,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, percuma nanti gitu ya. Maka di sini keimanan, kemudian tauhid nanti diterjemahkan dalam keikhlasan, tawakal, rasa cinta. Itu yang paling utama, itu dasar, itu pokok. Maka disebutkan kaidahnya tauhid adalah fadilah tertinggi, amalan yang paling utama. Jangan disayangkan di antara kita, wah saya sudah tua, saya tidak belajar iman lagi. Iman itu untuk orang yang baru masuk Islam. Iman itu untuk anak-anak. Tauhid itu untuk anak-anak. Padahal kita semakin besar godaannya untuk mencintai selain Allah, untuk tawakal kepada selain Allah, untuk lebih takut kepada selain Allah. Maka hendaknya kita lebih belajar lagi. Kemudian kaidah yang keenam, insya Allah kita akan selesaikan jam 6 lewat 10 ya, supaya bisa langsung sholat syukur. Kaidah yang keenam adalah amal-amal wajib lebih utama daripada amal-amal sunnah. Ini kaidah yang keenam dalam Fadlul Amal. Amal-amal wajib lebih utama daripada amal-amal sunnah. Ketika kita harus langsung melaksanakan sebuah kewajiban, maka kewajiban itulah amalan yang utama. Pelaksanaan kewajiban itulah yang pahalanya paling besar. Bukan amal. Jangan tertidur dengan amalan-amalan sunnah saat kita masih berkewajiban melaksanakan amal-amal wajib. Itu. Kalau contoh yang paling sederhana dan paling sering itu apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kan pahalanya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Datang ke masjid, sudah iqamah, sudah takbiratul ihram. Wah, saya belum sholat 2 rakaat. 2 menit, sholat 2 rakaat. Insya Allah rakaat pertama imam belum selesai. Sholat dulu, itu salah. Ada kewajiban sholat subuh, malah menunda sholat sunnah. Maka yang harus kita pahami, persepsi yang kita ubah, amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Pahala amalan wajib lebih besar daripada pahala amalan sunnah. Kalau puasa subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, maka sholat subuh jauh lebih besar dari pahalanya. Jauh lebih besar pahalanya. Saya pernah ngobrol dengan orang di PSK ini kerjanya. Apa namanya? Saya kan tiap malam tahajud, gitu. Kemudian, tapi saya jarang lihat di masjid, gitu. Tadi yang namanya sholat, ya, yang utama wajib dulu, ya. Wajib itu dihiasi dengan sunnahnya. Apa yang antara sunnahnya? Berjamaah. Sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Ada bahkan dikatakan wajib, sholat jamaah itu wajib, terutama tetangga masjid. Umpama yang dekat dengan masjid itu wajib sholat berjamaah. Yang paling ringan mengatakan sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Kalau wajib kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan berdosa. Kalau sunnah yang kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan tidak apa-apa. Kalau sunnah muakkadah kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan. Mana pentingnya mengikuti Rasulullah? Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kok kita tidak sholat berjamaah? Katanya mengikuti Rasulullah, katanya umat Rasulullah. Maka saya ingat ketika orang itu mengatakan, saya alhamdulillah setiap malam sholat tahajud, tapi tidak pernah sholat jamaah. Ini aneh.
Ketiga, sholat tahajud itu nggak semua keadaan. Ada yang mengatakan sunat keadaan, ada yang mengatakan sunat keadaan dia. Karena Rasul nggak pernah meninggalkannya. Ya. Sunat bagian ya. Saya lupa sholat tahajud itu apa dulunya. Tapi yang sholat berjamaah itu sunnah keadaan. Maka lebih utama sholat berjamaah daripada sholat malam. Dan gitu. Jadi yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Yang sunnah muakkadah lebih utama daripada yang sunnah biasa. Itu lebih utama daripada yang sunnah biasa. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita itu mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Bahkan ada seorang ulama saleh berkata, 1 dirham aku kembalikan kepada orang lain lebih aku cintai daripada bersedekah 1000 dinar. 1 dirham receh ya, uang dirham aku kembalikan kepada orang lain. Kenapa aku kembalikan? Karena merupakan hak orang lain. Kembalikan hak orang lain itu wajib, walaupun kecil tapi punya wajib. Lebih utama daripada yang sunnah walaupun banyak sekali. Sedekahnya sunnah walaupun banyaknya itu 1000 dinar, tapi nilainya sunnah. Maka lebih utama ya wajib walaupun kecil. Itu. Jadi harus mengutamakan yang wajib baru yang sunnah. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan tidak ada amalan sunnah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala selama yang wajib belum dikerjakan. Yang sunnah tidak diterima Allah selama yang wajib belum dikerjakan. Sunnah itu menghiasi apa kalau bangunannya belum berdiri lengkap. Nah gitu. Jadi sunnah itu menutupi, menghiasi supaya lebih indah. Dan gitu. Kemudian juga ada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alaihi." Dan seorang hamba mendekatkan dirinya kepadamu dengan sesuatu yang paling mencintai digunakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadamu adalah yang wajib. Tidak ada sesuatu pun lebih aku cintai digunakan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepadamu melebihi yang wajib. Jadi wajib itu melesat ke dia. Perasaan wajib itu benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib itu kita sempurnakan, kita kerjakan, kita sempurnakan, kita hiasi dengan yang sunnah. Nah itu, sholat dulu berjamaah di masjid, sholat sunnah, nah itu sempurna, ya sempurna. Kemudian sekalinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita akhirnya mendahulukan yang sunnah. Jangan sampai juga kita melaksanakan ibadah sunnah tetapi mengakibatkan hak orang lain terganggu. Akhirnya ke situ ujungnya juga. Tidak sampai, jangan sampai amal ibadah kita malah repotin orang lain. Itu hak orang lain itu tak pernah berikan karena orang lain itu wajib. Sementara yang sedang kita lakukan itu sunnah. Baik sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengutamakan jangan sampai kita mengutamakan yang sunnah daripada kita mengabaikan orang lain. Kemudian jangan sampai pula kita itu akhirnya mengira kalau yang sunnah itu menutupi yang wajib.
Jadi ada bagi kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis ya, apa namanya? Amalan yang pertama kali dihisab Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ketika salatnya baik, maka amal-amal yang lain itu dinilai baik pula. Maka yang kita gunakan yang wajib kita lakukan salat perbaiki. Nah kalau salatnya baik, yang lain dinilai baik, itulah maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung dianggap baik semuanya. Yang penting salatnya baik. Memang dalam kenyataannya seperti itu. Kalau ada salat yang baik, insya Allah akhlaknya baik, insya Allah ibadah yang lain baik juga. Tidak ada lagi itu. Salat baik dan yang lain baik. Pokoknya baik. Kalau salatnya ada kekurangan, Allah masih maha pengasih. Tolong lihat, oleh para malaikat, tolong lihat amalan-amalan sunnahnya. Ketika ada amalan sunnah itu digunakan untuk menutupi sholatnya kan, yang ada kekurangan. Kemudian kalau sholatnya itu akhirnya bisa disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah tadi itu, akhirnya sholatnya jadi baik. Ketika sholatnya jadi baik, amalan yang lain akhirnya juga dinilai baik. Nah, di situ saya juga Allah Subhanahu wa taala, apakah kekurangan dalam sholat itu adalah kita melakukan sholat tetapi tidak sempurna? Itu pertanyaannya. Yang diperbaiki dengan yang sunnah itu adalah kewajiban yang sudah kita laksanakan, tapi pelaksanaannya tidak sempurna, atau kita tidak laksanakan kewajiban itu. Kemudian diganti dengan yang sunnah. Ini saya pernah baca hadis itu dan ternyata saya baca keterangannya masih ada ulama ternyata yang apa namanya memahami, gitu ya. Semoga ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada kewajiban yang tertinggal tidak kita laksanakan, semoga juga yang sunnah itu bisa menutupinya. Tapi jangan jadi andalan. Karena itu pemahaman kedua. Pemahaman pertama itu kewajiban yang dilaksanakan, tapi cara melaksanakan tidak sempurna, disempurnakan dengan yang sunnah. Jadi sunnah itu disempurnakan. Walaupun ada ulama yang masih mengatakan kalau ada kewajiban yang tidak terlaksana, maka yang sunnah bisa menutupi. Tapi masih kita berharap, gitu ya, bukan pemahaman yang paling pokok dari hadis itu. Itu harapan kita saja. Nah, kemudian bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah fadilah amal tidak diraih kecuali dengan tapi ada itu sampai masih dibolehkan. Seorang pemimpin harus soleh, harus kuat amalannya. Itu. Tapi kalau ada orang yang soleh, kadang ada lukanya, itu dohir. Tapi dohir itu tidak terlalu berat. Dalam hal fadhilul amal masih dibolehkan. Dan yang lampu merah betul dan sekarang betul, hadis palsu tidak boleh kita terima untuk namanya fadhilul amal. Itu mungkin bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan ibadah dengan optimal, dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya. Marilah kita tutup berdoa kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan lillahi wa mazidah. Rabbana lakal hamdu lana yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma qina lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.